Pengebom Su-34 Rusia hancurkan bengkel senjata Ukraina dengan rudal Kh-29. Pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia menghancurkan bengkel senjata Ukraina dengan menggunakan rudal udara ke permukaan Kh-29. Bengkel pabrik Iskra di Zaporizhia sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom Su-34 menggunakan rudal Kh-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km. Selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina, menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Serangan itu dilakukan pada Minggu dan Senin 18 sampai 19 September 2022. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal Kh-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan. Kata seorang wakil komandan Skuadron Udara kepada TASS dikutip Zindo News Selasa 20 September. Rudal udara ke permukaan Kh-29 dirancang untuk menyerang target di atas permukaan, air, dan objek di atas tanah yang terlihat tetapi sulit dijangkau. Misalnya struktur beton bertulang, jembatan landasan beton, kapal dengan tonnase hingga 10.000 ton, dan kapal selam ketika sedang naik ke permukaan. Rudal Kh-29 dilengkapi dengan mata self-homing, televisi pasif yang mentransmisikan gambar sebelum diluncurkan ke indikator di pesawat pengebom. Untuk menggunakan rudal Kh-29, navigator harus menjalani pelatihan khusus. Sedangkan pesawat tempur pengebom Su-34 dirancang untuk memberikan serangan rudal dan bom yang tepat ke target darat musuh pada kedalaman operasi dan taktis serta untuk menyerang target udara musuh. Rusia tidak menjelaskan saat penyerangan bengkel pabrik Iskra apakah di dalamnya ada sistem rudal HIMARS. Juga tidak dijelaskan apakah Ukraina terus menggunakan fasilitas layanan HIMARS atau telah menggunakannya sebelumnya. Dikutip dari laman Bulgarian Military, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengklaim bahwa setidaknya 70 militer dan 4 unit kendaraan lapis baja hancur. Mereka berada di inventaris batalion Ukraina Karapuzka Sers. 14 drone juga hancur, tidak disebutkan jenis apa, termasuk 2 rudal poin U dan 24 rudal yang ditembakkan oleh HIMARS dan Alder. 2 rudal anti-radar HARMS Amerika dihancurkan di dekat Novakakovka, wilayah Kherson, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konasenkov mengatakan, selama menggelar operasi khusus ke Ukraina sejak Februari 2022, Rusia telah menghancurkan lebih dari 5.000 tank dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina, termasuk 293 pesawat, 155 helikopter, 1.981 kendaraan udara tak berawak. Rusia hancurkan gudang Ukraina berisi rudal dari AS. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menghancurkan sebuah gedung yang penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok kepada Ukraina oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Seperti dilansir Al Arabian News, Senin 13 Juni. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konasenkov mengungkapkan bahwa Angkatan Udara Rusia dengan menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangannya berhasil menghancurkan gudang persenjataan besar di wilayah Ternopil, Ukraina. Rudal jarak jauh dengan presisi tinggi kaliber yang berbasis di laut menghancurkan sebuah gudang besar di area permukiman Kharkiv, wilayah Ternopil yang berisi sistem rudal anti-tank yang dipasok kepada rezim Kiev dari AS dan negara-negara Eropa. Ujar Konasenkov seperti dilansir kantor berita Rusia TASS. Sistem rudal anti-pesawat jenis Man Portable dan peluru artileri untuk sistem persenjataan imbuhnya. Belum ada respon resmi dari pemerintah maupun militer Ukraina terkait klaim Rusia ini. Namun diketahui bahwa sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari lalu, AS dan negara-negara Eropa masuk sistem persenjataan dan peralatan militer termasuk drone, artileri berat, rudal anti-pesawat, dan anti-tank bernilai ratusan juta dolar kepada Ukraina. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan AS bahwa Moskow akan menyerang target-target baru jika Barat mengirimkan pasukan rudal jarak jauh kepada Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi M142. Otoritas AS saat itu menegaskan pihaknya telah menerima jaminan dari Ukraina bahwa rudal jarak jauh itu tidak akan digunakan untuk menyerang target-target di dalam wilayah Rusia. Perang di Ukraina memasuki babak baru setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi militer. Sebanyak 300.000 pasukan cadangan akan dikirim ke medan perang. Selain itu, Putin juga akan menerjunkan lebih banyak jet tempur terbarunya Su-57. Raksasa industri pertahanan Rusia Rostec akan meningkatkan produksi alat-alat tempur. Salah satunya adalah jet tempur Silman generasi kelima Su-57. Dikutip dari Russia Today, Su-57 merupakan pesawat supersonik yang sangat bermanuver. Jet tempur ini dirancang untuk menghindari radar dan menyerang target udara dan darat, termasuk situs pertahanan udara.
Pasukan Rusia sebelumnya telah menerjunkan Su-57 ke Ukraina, namun jumlahnya masih terbatas. Oleh karena itu, Rostec akan meningkatkan kemampuan produksinya untuk diserahkan kepada Angkatan Udara Rusia. Kepala Rostec Sergei Semezov mengatakan, Angkatan Udara Rusia akan menerima Su-57 keluaran terbaru pada tahun ini. Angkatan Udara Rusia akan menerima jet tempur Su-57 baru tahun ini, kata Kepala Rostec Sergei Semezov. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan agar militernya dilengkapi dengan perangkat keras tambahan. Hal itu disampaikan Putin bersamaan dengan pengumuman mobilisasi militer parsial pada Selasa 20 September. Putin mengatakan pihak berwenang harus memastikan siklus kerja berkelanjutan di fasilitas militer. Selain itu, pihak berwenang juga diminta mempelajari peralatan tempur musuh yang direbut di medan perang Ukraina, termasuk senjata yang dipasok oleh NATO. Pesawat tempur pengebom Su-34 Rusia menghancurkan bengkel senjata Ukraina dengan menggunakan rudal udara ke permukaan Kh-29. Bengkel pabrik Iskra di Zaporizhia sebelumnya digunakan untuk menyimpan sistem rudal HIMARS yang dipasok Amerika Serikat. Awak pesawat tempur pengebom Su-34 menggunakan rudal Kh-29 presisi tinggi untuk menyerang target dari jarak hingga 30 km selama operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, serangan itu dilakukan pada Minggu dan Senin. Para kru melakukan misi untuk menyerang target darat dan sistem pertahanan udara musuh. Rudal Kh-29T dihadirkan untuk tugas menyerang benteng yang terletak di hutan, kata seorang wakil komandan skuadron udara kepada TASS dikutip Sindo News Selasa 20 September 2022.